Bagi Anda YouTuber pemula, yang ingin membuat konten tetapi tidak menampilkan muka atau tidak pede di depan kamera, Anda berada di video yang tepat. Pada video ini akan direkomendasikan 15 ide konten yang tanpa menampilkan muka dan berpenghasilan besar. Berikut 15 ide konten yang tanpa menampilkan muka. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini. Rekomendasi ide konten pertama yaitu Point of View Video atau Daily Life. Point of View Video merupakan tema video YouTube yang menampilkan aktivitas sehari-hari, dan biasanya video jenis ini menggunakan kamera yang kecil seperti GoPro yang diletakkan di atas kepala ataupun di dada bagian depan, sehingga tidak menampilkan wajah secara langsung. Jenis konten YouTube bertema Point of View sangat cocok untuk sebagian orang yang tidak ingin wajahnya tertangkap kamera, dan kelebihan dari video Daily Life ini adalah tidak perlu pusing untuk mencari konten setiap hari, dan hanya merekam kejadian setiap harinya. Rekomendasi ide konten kedua yaitu eksperimen. Bereksperimen merupakan salah satu ide konten YouTube yang paling diminati di Indonesia. Tidak semua orang dapat menyajikan konten eksperimen, karena modal yang dikeluarkan terbilang cukup lumayan. Di samping itu dibutuhkan juga pengetahuan tentang eksperimen yang ingin ditampilan. Alasan konten ini sangat menjanjikan karena di Indonesia masih sedikit yang mengambil ide konten YouTube membuat video eksperimen, karena alat yang dibutuhkan tidaklah murah dan memang sedikit sulit. Rekomendasi ide konten ketiga yaitu seni tulis tangan. Mempunyai tulisan tangan yang bagus ternyata membuat orang lain yang melihatnya ketagihan, apalagi bagi yang memiliki kegiatan menulis sehari-hari tentunya ingin meningkatkan kemampuan menulis. Tema channel seni tulis tangan sangat diminati bagi orang yang ingin mengubah jenis tulisannya yang mungkin tadinya sedikit sulit dibaca atau bahkan jelek agar menjadi sedikit lebih baik dan tulisan tangannya menjadi bagus serta enak dilihat oleh pembacanya. Jika memiliki tulisan tangan yang bagus, sebaiknya manfaatkan hal tersebut untuk dijadikan tema konten YouTube. Rekomendasi ide konten keempat yaitu reparasi atau restorasi. Bagi seorang montir, sepertinya konten jenis tema reparasi bisa dimanfaatkan untuk dijadikan konten YouTube. Jenis konten reparasi sangat diminati bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Keuntungan membuat konten YouTube reparasi adalah dapat dilihat oleh semua orang tanpa batasan bahasa, jadi dapat disaksikan oleh semua orang di penjuru dunia dan bisa mendapatkan uang lebih banyak jika penonton rata-rata dari luar negeri. Dengan memanfaatkan barang yang sudah rusak atau usang, cobalah diperbaiki, namun jangan lupa dijadikan konten dengan cara merekamnya lalu diupload di channel YouTube, dan tentunya tidak menampilkan wajah yang memperbaikinya. Konten restorasi ini terbilang cukup mudah dan murah modalnya, hanya perlu mencari barang yang sudah tua atau usang di rumah lalu bersihkan dan selanjutnya diperbaiki. Jika tidak ada barang di rumah yang bisa dijadikan konten reparasi, alternatif lain adalah membeli barang yang sudah rusak di pasar, agar nantinya dapat diperbaiki dan mendapatkan konten reparasi. Sebelum lanjut ke rekomendasi konten berikutnya, jika kalian mendukung channel ini silakan klik tombol subscriber, like dan komen, berikan sarannya agar channel ini bisa terus berkembang. Rekomendasi ide konten kelima yaitu membaca puisi atau musikalisasi puisi. Jika mempunyai artikulasi bahasa yang bagus, tema membaca puisi bisa dijadikan konten yang menarik di YouTube. Peluang tema musikalisasi puisi masih terbilang jarang dan memiliki potensi konten yang akan cepat naik. Hanya perlu bermodalkan membaca puisi dan tayangan slideshow tulisan puisi ditambah background. Jenis konten ini sangat cocok untuk yang wajahnya tidak mau terlihat di depan kamera karena hanya mengandalkan suara. Jenis konten membaca puisi sangatlah murah karena tidak perlu modal, hanya merekam suara melalui smartphone dan upload ke channel YouTube. Ide untuk membuat puisi sangatlah mudah didapatkan atau bahkan tidak perlu membuat sebuah puisi karena terdapat banyak tulisan puisi di internet dan hanya perlu mencarinya lalu membacakan puisi tersebut. Rekomendasi ide konten keenam yaitu eksplorasi. Di Indonesia channel yang memiliki tema eksplorasi identik dengan malam hari dan horor, tak heran jika banyak yang memilih tema eksplorasi di malam hari. Namun tema eksplorasi tidaklah harus horor dan di malam hari. Ide eksplorasi di siang hari salah satu ide yang bagus untuk konten YouTube.
Biasanya channel eksplorasi mendatangi rumah kosong atau rumah tua yang sudah terlantar untuk dijadikan konten. Jenis konten ini sangat cocok bagi yang mempunyai keberanian lebih karena memang agak sedikit horor walaupun di siang hari. Konten eksplorasi tentunya tidak memerlukan modal yang banyak, hanya perlu membuat video dari ponsel jika tidak memiliki kamera dan tidak memerlukan banyak teknik editing, sehingga dapat dilakukan oleh orang awam sekalipun. Rekomendasi ide konten ketujuh yaitu hiding face video. Teknik hiding face banyak dilakukan oleh YouTuber yang menjaga identitasnya, salah satu alternatifnya dengan menggunakan topeng. Jika konten yang diperlukan harus menampilkan seorang narator, maka menggunakan topeng adalah salah satu solusi untuk menyembunyikan wajah agar tidak dapat dikenali oleh penonton. Jenis konten ini sangat cocok untuk yang kurang percaya diri jika menampilkan identitas aslinya. Banyak alasan mengapa YouTuber jenis ini tidak ingin menampilkan wajah aslinya, ada yang beralasan karena privasi namun ada pula yang tidak percaya diri di depan kamera jika para penonton mengetahui identitas aslinya. Rekomendasi ide konten ke-8 yaitu memasak. Konten memasak salah satu konten yang sudah pasti ada peminatnya, karena semua orang di dunia ini perlu memasak sesuatu. Jika mempunyai keahlian dalam bidang memasak tentunya tema jenis ini sangat cocok diterapkan untuk dijadikan sebuah konten. Kelebihan dari konten memasak adalah tidak wajib menampilkan wajah dan hanya perlu menampilkan tata cara dan proses memasak dari awal hingga akhir, tidak lupa disertai dengan resep. Banyak channel memasak yang hanya menggunakan suara lalu ditambahkan dengan resep sesuai dengan alur video yang ditayangkan. Walaupun konten memasak terbilang sangat banyak, namun jika diterapkan dengan benar dan mempunyai ide kreatif, tentunya membuat channel menjadi dilirik oleh para penonton. Rekomendasi ide konten ke-9 yaitu edukasi atau pembelajaran. Tugas merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh anak sekolah ataupun yang sedang menempuh pendidikan kuliah. Menjadikan konten jenis edukasi sangat diminati oleh para pelajar yang mencari solusi tentang permasalahan tugas. Hingga sampai kapanpun orang yang sedang mengerjakan pendidikan akan terus ada selama masih ada tempat edukasi di masyarakat, salah seperti contohnya sekolah dan universitas. Tentunya hal ini merupakan pasar yang sangat besar jika dilakukan dengan konsisten dan serius. Fakta menarik dari channel pembelajaran adalah tidak perlu menampilkan wajah dan hanya perlu menambahkan suara seiring melakukan penjelasan kepada penonton. Menerapkan channel edukasi sangat mudah, cukup dengan suara dan papan tulis kecil sambil menjelaskan solusi dari permasalahan pelajaran yang diterangkan sembari melakukan rekaman ke papan tulis. Syarat yang wajib dimiliki untuk membuat channel edukasi adalah harus memiliki pengetahuan di bidang tersebut dan tidak sembarangan membuat video tanpa fakta dan rumus yang jelas. Rekomendasi ide konten ke-10 yaitu animasi. Tidak semua orang memiliki bakat menggambar, tentunya hal ini menjadi nilai lebih bagi yang mempunyai bakat membuat animasi, karena dapat bermanfaat bagi orang lain dan bisa mengembangkan keahlian secara mandiri. Konten jenis ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi secara visual melalui gambar ataupun animasi yang menjadi pelengkap alur sebuah cerita, salah satunya dengan cara menerangkan sebuah cerita bergambar, sehingga para pendengar tidak merasa bosan dan menjadi lebih menarik. Faktanya jenis konten cerita animasi sangat digemari oleh kaum muda masyarakat Indonesia, dan ini merupakan jenis channel yang bagus untuk mendapatkan banyak penonton di YouTube. Rekomendasi ide konten ke-11 yaitu musik instrumental. Memiliki keahlian seperti bermain musik dengan baik juga merupakan kelebihan yang harus disyukuri, karena tidak semua orang bisa bermain musik dengan baik dan benar. Jika bisa memainkan salah satu instrumen musik seperti gitar contohnya, maka tidak perlu pusing untuk memikirkan jenis konten, cukup dengan bermain gitar sambil direkam, itu juga merupakan sebuah video yang bisa dijadikan konten untuk diupload ke YouTube. Cobalah untuk membuat musik sendiri dengan instrumental, daripada harus membuat cover musik milik orang lain, karena tidak mudah mendapatkan izin dari pihak label musik untuk dijadikan konten pribadi. Rekomendasi ide konten ke-12 yaitu alam pedesaan. Konten YouTube yang jarang dibuat oleh orang lain salah satunya adalah bertema alam pedesaan, padahal konten seperti suasana desa sangat banyak disukai oleh orang yang tinggal di perkotaan. Jika tinggal di desa yang memiliki pemandangan menarik dan mengagumkan, itu adalah peluang yang bagus untuk dijadikan tema konten di YouTube. Bahkan tema YouTube seperti ini tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali dan hanya mengambil video dengan ponsel. Biasanya konten pedesaan ini disajikan dalam bentuk dokumenter aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang pedesaan, seperti contohnya bercocok tanam ataupun mengambil kayu di hutan. Dan hal yang paling penting adalah tidak harus menunjukkan wajah di depan video,
karena konten yang disajikan berupa pemandangan alam yang bagus. Rekomendasi ide konten ke-13 yaitu video editing tutorial. Menjadi seorang konten kreator YouTube merupakan bidang yang banyak digeluti oleh anak muda saat ini, karena tidak terikat kepada perusahaan manapun. Selain itu, kelebihan lainnya adalah jam kerja yang sangat fleksibel, menjadikan alasan mengapa anak muda sekarang memilih menjadi konten kreator di YouTube ketimbang bekerja dengan orang lain, bahkan bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Karena peminat menjadi konten kreator sangat banyak sehingga diperlukan adanya tutorial cara membuat konten yang baik dan benar, dan hal ini tidak terlepas dari unsur video editing tutorial. Sehingga banyak calon konten kreator yang baru ingin memulai mencari tutorial di YouTube gimana cara mengedit dengan baik dan benar. Rekomendasi ide konten ke-14 yaitu membuat origami. Kerajinan tangan merupakan salah satu aspek yang selalu dibutuhkan di masyarakat, terutama pada siswa yang membutuhkan panduan untuk membuat origami sebagai keperluan tugasnya di sekolah. Channel YouTube membuat origami sangat banyak diminati di luar negeri, karena video tersebut merupakan kebutuhan umum yang kontennya bisa dinikmati oleh semua orang di dunia tanpa perlu adanya keterbatasan bahasa. Tema YouTube seperti ini banyak yang telah berhasil dan bahkan ada beberapa YouTuber asal Indonesia yang menyajikan konten tutorial origami yang subscribernya rata-rata dari luar negeri. Kelebihan konten yang diminati oleh penonton luar negeri adalah uang yang didapatkan dari hasil monetisasi lebih besar daripada penonton di Indonesia. Rekomendasi ide konten ke-15 yaitu bermain video game. Ini adalah rekomendasi yang paling banyak diminati oleh rata-rata masyarakat Indonesia saat ini, yaitu menjadi seorang YouTuber gaming. Seperti halnya Jazz No Limit, ternyata konten kreator gaming adalah yang paling banyak disukai oleh rata-rata anak muda. Namun untuk memulai menjadi seorang YouTuber gaming memang memerlukan modal yang cukup besar, mengingat perangkat yang digunakan harus bisa mendukung video editing. Modal yang besar menjadi penghambat dan membuat sebagian anak muda enggan memilih tema tersebut dan memilih hanya untuk menjadi penikmat konten. Nah, pemirsa channel Rizal Aziz, itulah 15 rekomendasi konten tanpa menampilkan muka. Dengan memilih tema channel tersebut, bukan hal mustahil lagi sukses di YouTube dengan tema channel yang tanpa menampilkan muka. Oke, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Jika kalian mendukung channel ini, silahkan klik tombol subscriber, like dan komentar. Berikan komentarnya, kritik atau saran agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.